Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai kisah seorang muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi kuburannya bercahaya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan-amalan, zikir, wirid, dan doa-doa dan ajaran Islam lainnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah seorang muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi kuburannya bercahaya. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa, apalagi apabila kita membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Tapi tahukah Anda, terdapat seorang wali Allah yang tidak bisa membaca Al-Quran tetapi kuburannya bercahaya. Satu cerita yang dikisahkan dalam Tazkirah di Masjid Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Pada saat itu seorang lelaki lewat satu lokasi perkuburan di satu malam yang kelam serta sunyi. Mendadak ia terpandang satu sinar yang jelas benderang nampak dari satu kubur serta selalu menjulang ke langit. Dia berpikir peluang kubur ini yaitu pendam seorang yang begitu istimewa. Ia seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di segi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambilnya sebatang kayu lintas, dipajak di atas kuburan yang bersinar itu. Esok harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau menginginkan menyelidiki serta ingin tahu pendam siapa yang begitu ajaib itu. Untuk tahu dengan selanjutnya lelaki itu berkunjung ke rumah pemilik kuburan serta berjumpa dengan istri tersebut, lalu bercerita keajaiban yang dilihat di kuburan suaminya itu. Anehnya, sang istri tersebut terkejut dan heran. Dia begitu mengetahui suaminya bukanlah siapa-siapa. Ia seorang petani umum saja, bukanlah seorang yang alim, bukanlah seorang pakar ibadah, orang soleh, apalagi imam, bukan juga guru Al-Quran. Jadi suaminya tak pintar membaca Al-Quran, serta dia tak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu ajukan pertanyaan, apakah perkara-perkara aneh yang disimati selalu lakukan dalam kehidupan setiap harinya. Pada akhirnya sang istri teringat satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap saat sebelum tidur, suaminya selalu mengambil wudhu, lalu masuk dalam ruangan dan mengambil Al-Quran, lalu dicium serta dipeluknya dengan penuh kecintaan serta kasih sayang. Ia akan duduk dan membuka Quran itu sehelai untuk sehelai demi sehelai seperti sedang membaca. Sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran, dia bahkan meraba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya seakan sedang menyentuh serta membelai suatu hal yang sangat ia kasihi. Sang istri berkata, ia pernah mendengar rintihan serta isakan tangis suaminya yang begitu sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah saya karena saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu ini. Jangan sampai engkau hukum saya di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Saya tak dapat membaca kalimah-kalimahmu. Saya tidak bisa bersahabat
denganmu. Saya tidak bisa mengertimu, namun saya begitu mengasihimu. Saya begitu mencintaimu ya Allah. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa saya, janganlah engkau menuduh saya di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu memohon untuk melihat Al-Quran yang paling disayangi suaminya itu. Benar, serta begitu mengharukan setelah ia melihat naskah yang mulia itu terlihat lusuh, helaian-helaiannya terlihat riring dibuka berulang kali, serta ada beberapa sisa air mata di kertasnya, tanda seorang kerap menangis berurai air matanya ketika buka lembaran yang maha suci ini. Begitu mulia kepribadian lelaki ini, hatinya sudah menyatu dengan ruh Al-Quran. Dia begitu mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sebenarnya, berarti ia mengasihi Allah dengan semua jiwa serta raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam tempat tinggal kita, di dalam diri kita setiap saat, serta luangkanlah waktu kita setiap hari untuk membaca serta memahami isi-isinya Al-Quran. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT, dan semakin rajin dalam membaca Al-Quran serta memaknainya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.